Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin, pekan kemarin kosong Al-Mulkan. Terus minggu kemarinnya lagi siapa? Pak Hasan. Saya ngertinya sekarang setiap malam Jumat dibadani Pak Hasan. Tadi selalu Abah pasti ada akad dengan Abah. Setiap biasanya jam 5, jam setengah 6. Dek, kadang manggil Ade, kadang manggil A, Abah belum kuat, masih sakit. Jadi tadi tawasulan sama seperti kalian. Sebelum ngaji, tawasulan penting. Tapi sebelum kita melanjutkan, bahwa tadi saya diminta sama Abah untuk badali waktunya beliau, maka saya ingatkan untuk tetap niate ngaji be Abah, ngaji sama Abah niatnya, karena tetap jadwalnya masih jadwal beliau. Terus yang kedua, saya meminta untuk membacakan Fatihah untuk Abah agar diberikan kesembuhan dan umur yang panjang, karena Abah sudah 1 minggu ini lagi kurang enak badan, agar kembali bisa beraktivitas dan bisa mendoakan kita semua seperti sedia kala. Ala hadihim wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati Al-Fatihah bijahi simbah bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijahi simbah Ki Haji Muhammad Munawwar bijahi simbah Ki Haji Mahfud Sujai bin Ki Sujai bin Idris bijahi simbah Ki Haji Idris Ki Haji Ilyas Ruhiyat bijahi simbah Ki Haji Ruhiyat bijahi simbah Ki Haji Buya Hamka Jami'il muslimin wa muslimatul mu'minin wal mu'minat, khususnya ila Abah Taufik Rahman wa Ibu Yaya Hidayah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, terima kasih atas sambungan doanya untuk guru kita semua, termasuk
siapapun yang berkaitan dengan kita, insyaallah dengan doa kita semua bisa menjadikan wasilah kesembuhan dan keberkahan bagi umurnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, adik-adik santri Pondok Pesantren Salafiyah Manbaul Ulum yang insyaallah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Okay. Khususnya untuk adik-adik kelas 1. Kelas 1 berapa orang? Kelas 1 berapa orang? Kelas 1? Berapa orang? 8 orang. Khususnya untuk adik-adik kelas 1, umumnya untuk semuanya. Disyukuri betul. Disyukuri betul. Alhamdulillah bisa mondok. Bisa mondok itu harus disyukuri. Walaupun ya capek. Capek enggak mondok? Capek terus. Ya capek. Saya merhatikan kalian untuk anak santri yang baru mondok itu ngelihatnya, terlihatnya capek. Bangun jam berapa? Jam 3? Ya jam 4 lah. Jam 4 lah. Jam 4. Sebagian jam setengah 4 sebagian. Rata-rata ya jam 4. Jam 4 bangun. Habis itu ya sambil ngantuk-ngantukan kemana, ngaji, ya tahajud sudah masing-masing. Tahajud masing-masing ya. Ada kegiatan-kegiatan masing-masing. Tapi yang kegiatan umumnya sekolah sampai jam 3 ya. Anak SMP enggak dihitung anak SMP. Anak SMP enggak diajak. Sekolah cuma 2 jam. Itu juga kalau gurunya masuk. Kalau gurunya lagi absen, sejam sekolah. Ada kan gurunya nggak masuk? Ada. Ada kan gurunya nggak masuk? Jadi kasih tugas, ngerjain tugas 15 menit, sisanya jajan cilok. Anak SMP nggak diajak. Anak SMP nggak diajak. Ngaji lagi ya, belajar, kalian belajar terus. Tapi saya lebih kasihan sama orang yang nggak mondok, walaupun kalian capek, tapi ada doa, ada hidayah, ada rahmat yang turun kepada kalian. Didoakan sama guru, didoakan sama kiai, didoakan sama ustadzahnya, sama ustadznya. Itu anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Guru kami mengatakan, ya kalau saya dulu mondok selesai ngaji itu sampai jam 12, sampai jam 1, bener. Jadi setoran itu kadang sampai jam 1. Setoran sampai jam 1. Setoran itu
Mbah Yai seperti ini sambil mijit, Mbah Yainya kadang tidur. Adabnya santri itu tidak boleh mendahului guru. Betul apa betul? Lagi ngaji di sana sebelum disuruh berhenti, nggak bakal berhenti. Kadang sampai jam 1. Kalau bulan puasa malah sampai jam 2. Sambil mijiti guru sambil setoran. Bisa jadi setorannya mulai jam 11. Mbah Yai kadang ketiduran. Seperti ini, kita mijitin saja terus sampai jam 1. Besok subuh sudah mulai ngaji lagi. Yaitu untuk yang sudah agak lama mondok. Kalau yang kelas 1, kelas 2, ya nggak apa-apa sampai jam 9. Tapi kalau sudah lama mondoknya ya nggak apa-apa. Sampai saya dapat berita ada teman saya yang sekolah di Sarang itu, di pondoknya Mbah Mun. Kalau kelasnya Gus Baha itu tidur sehari cuma 3 jam. Kakaknya Gus Baha namanya Gus Rauf almarhum. Kakaknya Gus Baha itu sudah meninggal karena ya mondoknya seperti itu. Kelasnya Gus Baha, kakaknya Gus Baha saja tidur itu setelah subuh. Atau kadang jam 3 baru selesai musyawarah. Kan ada ya cerita Imam Syafi'i nggak tidur malam. Tahu? Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, bicara kepada adiknya, kepada anaknya, "Nak, sebentar lagi akan ada ulama hebat, ulama besar datang ke rumah kita. Kita harus hormati beliau." Kata Imam Ahmad. Siapa yang datang? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang malam-malam setelah ramah tamah, datang tidur, diberikan tempat istirahat di rumahnya Imam Ahmad. Imam Syafi'i rebahan. Ketika masuk kamar itu, namanya zaman dulu rumah itu belum ditembok. Tapi menurut riwayat melihat dari lubang kunci. Ada juga yang melihat dari lubang-lubang sela-sela kayu. Dulu rumah-rumah belum ditembok seperti sekarang, sulit ngintip. Zaman dulu gampang ngintip. Yang penting ketutupan, tidak kena panas. Masjid Nabawi saja pertama dibangun pakai pelepah kurma. Masjid Nabawi pertama dibangun, yang semulia itu dibangun pertama kali pakai pelepah kurma. Diintip sama anaknya Imam Ahmad. Apa sih yang bikin beliau ini jadi ulama hebat? Ketika semalaman diintip, ternyata Imam Syafi'i rebahan, tidur. Terlihatnya tidur. Sampai subuh ditungguin. Ini pengen tahu ulama hebat tuh tahajudnya berapa rakaat. Pengen tahu sholat malamnya berapa rakaat. Ditungguin sampai subuh. Enggak sholat. Subuh azan. Ketika azan subuh, diperhatikan sama anaknya, kok ini Imam Syafi'i tidak wudu lagi sholatnya itu. Bangun langsung ikut sholat. Aneh. Lah kok ulama besar yang dikatakan abahnya akan ada ulama yang sangat hebat datang ke rumah, kok enggak sholat malam? Kok bisa sholat enggak wudu? Lah kalau sholat enggak wudu, batal enggak? Sah enggak sholatnya? Maka habis subuh ditanyakan sama anaknya, "Wahai Imam Syafi'i, kenapa kok engkau disebut ulama besar?
Padahal saya perhatikan semalaman engkau tidak pernah sholat tahajud. Saya juga aneh, iskal. Tahu iskal? Iskal tuh hatinya menyangkal. Saya iskal, kok panjenengan tidak wudu untuk sholat subuh? Dijawab sama Imam Syafi'i seperti apa? Saya semalaman tidak tidur, itu hanya rebahan saja untuk mengistirahatkan mata saya. Semalaman saya meneliti 78 masalah fikih. Semalaman itu cuma rebahan saja seperti ini saja. Di atas dipan. Saya meneliti 78 masalah fikih yang harus saya selesaikan untuk umat. Jadi selama semalam itu membuat satu masalah kitab fikih yang memuat 78 masalah fikih. Sholat, makanya ada beberapa ulama yang mengatakan belajar itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah, jangan sampai sholat wajib, saya lagi belajar, belajarnya belajar apa? Belajar lebih utama daripada sholat sunnah. Terus saya tanya, kenapa tidak wudhu lagi mau sholat subuh? Saya itu semalaman belum tidur semalaman. Kalau tidur, menurut fikih seperti apa? Ketika tidak bisa mendengar lagi, ketika hilang kesadaran. Ini cuma matanya saja yang merem, tapi otaknya berpikir. Jadi semalaman belum tidur. Berarti kalau belum tidur, wudhunya batal enggak? Wudhunya belum batal. Dari sebelum datang ke rumah sudah wudhu dan belum batal. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Imam-imam yang lain, ya Imam Ahmad bin Hambal itu semalaman sholat tahajud. Imam Syafi'i buat kitab. Itu kelasnya ulama, kelasnya Gus Rauf, kelasnya Gus Baha, yang saya tahu dari kabar alumni sarang, alumni sana. Sebelum subuh itu tidur 1 jam. Jadi nggak kayak kita tidur langsung blek, hilang. Tidur 1 jam. Subuh bangun lagi. Bangun lagi. Nanti ngaji sampai ngajar, sebelum zuhur baru tidur lagi. Sebelum zuhur. Habis zuhur tidur lagi. Habis itu sejam, berarti cuma 3 jam. Bisa tidur. Itu kelasnya ulama. Termasuk kelasnya guru-guru kita, insya Allah seperti itu. Maka dari itu santri itu harus bersyukur karena dikelilingi oleh ulama. Guru saya mengatakan sejelek-jeleknya santri di pondok, nggak ikut ngaji, nggak ikut kegiatan pondok dan sebagainya, itu lebih baik daripada orang yang tidak nyantri di pondok, nggak ngapa-ngapain, itu lebih baik daripada yang tidak mondok. Kenapa? Karena dapat kucuran rahmat itu, didoakan sama kiai, didoakan sama guru, dimarahin sama guru, dimarahin sama ustadz, dapat takziran. Kalau di Krapyak katanya sih nggak ada takziran karena diganti pahala. Kalian juga diganti pahala di sini beberapa ya. Diganti pahalanya sama apa? Sama ngaji Quran. Kan enak. Nggak dapat pahala ngaji, dapat pahala takziran. Di sana nggak ada takziran, tapi takziran kalau ikhlas itu tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Membersihkan hati. Kalau ikhlas membersihkan hati, tapi kalau nggak ikhlas, malah merusak hati. Karena apa? Karena guru, ustadz
khususnya ustadz di sini ustadznya makomnya tinggi-tinggi. Ustadz, kiai tidak pernah mentakzir dengan hati benci. Ah, si ini bandel banget sih. Si anu bandel banget sih. Siapa? Aro. Aro terus katanya nih. Ah, nggak apa-apa karena Aro masih keponakan saya. Masih keponakan saya. Jadi kalau misalkan Aro nggak ridho, bisa bisa saya ajak ngopi. Makanya, tapi saya di pondok, di kampus selalu pengen digojloki sama kiai loh. Saya di pondok, di kampus digojloki sama kiai itu pengen. Kenapa? Karena menunjukkan kedekatan. Saya tuh kalau seminggu nggak ditegur sama kiai atau guru saya, hati tuh pusing. Aduh, ini saya punya dosa apa ya? Kok guru saya mendiamkan saya? Seminggu kalau nggak ditegur atau nggak disapa, Kang, makan Kang, sering kali. Hati tuh, kenapa ya? Saya melakukan dosa apa ya? Takutnya guru bisa melihat, wah ini sudah jauh. Seperti itu. Arok kok tidur terus. Misalkan gitu. Itu cuman mulutnya saja. Guru kita tidak akan pernah memakai hati yang benci. Gak akan pernah. Enaknya di pondok tuh seperti itu. Dan jangan takut. Ini banyak teman saya dulu ketika mondok, saya males ngaji di sini. Akhirnya nggak ngaji-ngaji udah sebulan 2 bulan. Akhirnya malah karena takut sama guru malah nggak ngaji belas sampai boyong. Jangan datangi salim lagi. Ngapunten kemarin habis apa KKL PK apa PKL ya, habis PKL apa KKN apalah, ngapunten minta maaf, lanjutkan lagi. Saya mengatakan santri yang bisa mondok itu hidayah. Tapi teman saya yang muridnya Habib Umar Jaga Satru mengatakan santri mondok kok hidayah? Ngaco kamu. Santri bisa mondok itu sudah anugerah, itu bukan hidayah lagi. Anugerah. Walaupun ngantuk ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Khusus di saya nih, khusus di majelis saya. Kalau ada yang tidur sebelahnya jangan dibangunin. Nggak boleh mengganggu. Kayak kayak kemarin jangan dibangunin. Siapa kemarin yang majelis? yang nggak dibangunin harusnya kemarin itu yang nggak dibangunin jangan marah. Harusnya jangan marah. Iya. Kalau dibangunin tuh enak apa enggak? Enggak lah. Ini kok marah? Jangan marah harusnya. Alhamdulillah saya bisa tidur gitu. Dan itu, hey, yang kemarin, tolong ya jangan dendam sama temennya. Wah saya kok nggak dibangunin sampai diliatin sama Gus Fakih. Jangan dendam. Itu namanya romantisme mondok. Keindahan mondok tuh adanya di situ. Keseruan-keseruan mondok tuh adanya di situ. Itu hiburan yang mewah seperti itu untuk santri mondok tuh. Gak apa-apa. Minggu depan juga udah pada lupa. Tapi kalau diingetin lagi sih inget lagi kayaknya. Khusus di saya kalau lagi tidur jangan diganggu. Ini kalau kalian bertemu di luar santri, kalau kalian nanti mau bertamu atau bertemu, jangan pernah mengganggu orang sedang dua hal. Sedang tidur dan sedang apa?
makan. Ini etika adab umum. Orang makan nggak boleh diganggu. Orang tidur nggak boleh diganggu. Coba saya tanya, kalau misalkan siapa di sini? Teh Nisa. Nah, Teh Nisa mau minta tolong ke rumahnya Teh Amal. Udah di rumahnya masing-masing nih, udah pada punya suami, udah pada punya rumah sendiri, rumahnya pada tingkat 3. Teh Nisa datang ke rumah Teh Amal jam 2 malam, cuman mau minta garam. Kira-kira baik apa enggak? Kan enggak baik. Jadi jangan ganggu waktu tidur, tunggu nanti jam 7 gitu. Atau misalkan nih, Teh Nisanya lagi galau, pengen ke Teh Amal gitu, pengen curhat, telepon malam-malam, baik apa enggak? Kurang baik. Mumpung lagi malam-malam, masuk sholat saja. Mumpung lagi malam, karena kalau torikoh, bukan torikoh yang ini ya, caranya, kebiasaan dari guru-guru kami itu adalah sholat. Apapun masalahnya, sholat solusinya. Mondok itu hidayah dan anugerah. Saya kemarin cerita ke kelas 2 itu. Ya, ke kelas 2 cerita ya. Tahun 2036 ada apa? Tahun 2036 kalau kata orang, enggak, bukan PHK besar-besaran. Namanya bonus demografi. Di sini namanya bonus demografi di Google itu. Kenapa bonus demografi? Karena orang Indonesia yang masa kerja apa masa kerja tuh? Umur kerja itu membludak, sedangkan perusahaan ya segitu-gitu aja. Ada lagi prediksi dari TNI tahun 2037 Indonesia perang memperebutkan Laut Cina Selatan, itu yang. Jadi kalau santri, kenapa santri bisa istimewa? Karena santri bisa dekat hubungannya dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa dekat sama Gusti Allah tuh nggak bisa langsung dekat. Kita kembali saja ke Quran dan hadis. Waduh, gaya banget. Quran dan hadis itu adanya 1400 tahun yang lalu turunnya. Kita bisa ngerti Quran dan hadis itu berkat lewat ulama. Kita bisa kenal Gusti Allah itu lewat Quran dan hadis. Berarti kita bisa dekat sama Gusti Allah lewat Quran dan hadis, difahaminya harus dengan ulama. Maka apapun masalahnya, apapun kerepotannya, kalau kita dekat sama Gusti Allah, insya Allah semua akan baik-baik saja. Dan caranya dekat dengan Gusti Allah tuh, cara yang terbaik adalah mondok. Misalkan kita hidup di negara yang enak, seperti apa? Hidup di negara yang enak, Brunei Darussalam, itu nggak ada yang orang miskin di Brunei itu ya. Orang Malaysia yang orang dekat-dekat Brunei, tahu nggak? Dekat Brunei nggak? Dekat sama Brunei nggak? Orang Malaysia. Sabah itu dekat kan sama Brunei? Nah.
kita hidup di tempat yang enak, makanan enak, sudah seperti surga lah. Tapi jauh dari Gusti Allah, apa itu enak? Makanya saya sering banget cerita. Di surga itu nanti ada masalah. Di surga itu nanti ada masalah. Apa masalah di surga? Masalah di surga adalah orang yang sudah selamat hidupnya di dunia, masuk ke dalam surga. Masalah nanti ketika masuk surga adalah ada orang-orang yang di dalam surga itu tidak diizinkan untuk bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak diizinkan untuk bertemu sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diizinkan untuk bertemu dengan orang-orang soleh. Padahal kenikmatan utama di surga itu adalah bertemu sama Allah Subhanahu wa taala, bertemu sama Kanjeng Nabi, bertemu dengan orang-orang soleh. Nih, kita nih, santri, kalau misalkan punten, misalkan Ustadz Ja'far dalam seminggu nggak ngajar-ngajar, hatinya risau atau gundah? Ya, nggak enak nggak hatinya kalau misalkan Ustadz Ja'far atau Ustadz Sya'ban seminggu atau 2 minggu nggak mau ngajar? Ah, santrinya bandel-bandel, nggak ada adab, saya nggak mau ngajar lagi. 2 minggu, hatinya enak nggak? Nggak enak. Tapi misalkan kita diizinkan, boleh sini ngaji sama saya, sama Ustadz Ja'far, sama Ustadz Sya'ban, sama semua Ustadz. Enak gak? Enak. Sama, di surga juga seperti itu. Maka yang bisa mendapatkan rahmat itu salah satu caranya dengan mondok. Walaupun capek, sabar-sabarin saja, cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun. Yang sudah kelas 2 tinggal 2 tahun lagi. Yang kelas 3 1 tahun, kurang malah. Kurang. Syukur-syukur bisa ngabdi. Kenapa? Syukur-syukur bisa ngabdi. Itu saja mungkin. Banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Ditakzir jangan bawa hati, ditakzir jangan pakai hati. Ikhlas. Yang lagi capek-capek mau berangkat ngaji, aduh capek banget saya habis pramukaan. Ikhlas, dilatih, ikhlasnya dilatih. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, harus ada pertanyaan dulu. Oke. Ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa bertanya. Sahabat itu sahabatnya Kanjeng Nabi itu, ya sebentar dulu, tahan dulu. Sahabatnya Kanjeng Nabi itu sering bertanya sama Kanjeng Nabi. Ya, sebentar dulu, tahan. Sahabatnya Kanjeng Nabi itu sering bertanya sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini benar enggak? Kanjeng Nabi ini benar enggak? Kanjeng Nabi ini benar enggak? Sering. Ada sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar berantem. Kata sahabat Umar ke sahabat Abu Bakar, kok sholat tahajudnya sebelum tidur? Sholat tahajud habis tidur. Saya tuh udah sepuh, nggak bisa bangun terlalu malam sebelum tidur. Kata sahabat Abu Bakar, ya nggak apa-apa sebelum tidur juga. Coba kita tanya ke Kanjeng Nabi, benar yang mana? Ditanya benar dua-duanya. Jadi sahabat itu sering nanya ke Kanjeng Nabi. Tapi baik yang bertanya ataupun yang mau ditanyakan harus punya adab. Yang bertanya niatnya jangan sampai menjatuhkan harkat dan martabat yang ditanya. Jangan sampai menjatuhkan. Kalau misalkan hanya
Niatnya bertanya itu untuk menambah ilmu. Atau yang ditanya, misalkan saya, juga harus punya adab. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan nggak tahu, wah ngomongnya sok tahu. Gitu. Gitu. Ya, silakan. Siapa? Di surga ada api enggak? Oke. Apa? Oh. Nah, 3 aja ya. 1, 2, 3. Apa? Nah, ini dulu. Apa? Iya. Heeh. 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 Iya. Hmm. 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 Oke. Terakhir. Paul. Apa? Iya. Hmm. Apa? Terus pertanyaannya haram apa enggak? Di surga insya Allah ada api. Oh HP. Oh HP. Di surga insya Allah ada HP. Bentar dulu. Ini cita-cita saya kalau di surga. Nih saya kalau saya pingin masuk surga, saya punya cita-cita kalau kalau nanti saya masuk surga. Jadi kalau misalkan saya nggak masuk surga, nanti kalian ngetawain saya dulu nggak apa-apa lah. Tapi tolongin saya kalau saya nggak masuk surga. Kayak kalian ngetawain saya dulu nggak apa-apa. Tapi tolong saya. Ya kan aneh ya. Wah ini gimana ustadznya kok nggak masuk surga gitu kan. Tapi tolongin saya kalau saya nggak masuk surga. Selalu, guru-guru saya selalu mengatakan itu, termasuk Abah. Abah sering mengatakan, kalau saya nggak masuk surga, tolong cari saya. Kalau saya nggak ada di surga, tolong cari saya. Tolong selamatkan saya. Jadi kalau ini akad ya, akad antara kalian dan saya. Kalau kalian tidak menemukan saya di surga, tolong cari saya. Dan tolong bantu saya untuk bisa ke surga. Cita-cita saya, kalau saya masuk surga, saya pengen nonton semua perjalanan hidup Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen nonton itu, semua perjalanannya, kecuali yang memalukan, yang tidak patut mata saya lihat. Jadi mungkin bisa teknologinya lebih hebat daripada HP untuk melihat itu, gitu. Dan itu bisa. Saya pengen melihat kehidupannya Raja Sulaiman. Saya pengen melihat kehidupannya guru saya. Saya pengen melihat gimana perjuangan Mbah Yai Najib dalam memperjuangkan Al-Quran. Saya pengen lihat itu nanti di surga. Perjanjian apa? Janji-janji yang ada di Al-Quran saya nggak tertarik gitu. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Air nggak menarik sih. Karena saya tahu di surga nggak minum juga nggak bakal mati. Di surga nggak ngapain aja nggak bakal mati lah. Saya pengen dekat dengan Kanjeng Nabi, saya pengen lihat Kanjeng Nabi. Kalau bisa saya boleh mengatakan, saya kalau boleh minta, saya tidak boleh, kalau saya boleh minta sama Gusti Allah, saya tidak ingin mata saya di surga nanti berpaling dari dari Kanjeng Nabi sedetik pun. Saya pengen lihat Kanjeng Nabi. Itu cita-cita saya.
Kan mungkin bisa jadi pakai HP atau pakai proyektor atau pakai apapun. Teknologi nggak pati penting nih di sana. Terus yang kedua, kalau misalkan kita mendahulukan imam dengan alasan tidak sengaja, balik lagi kepada apa yang imam sedang lakukan. Kalau misalkan imam lagi sujud, baru sujud pertama, terus apa? Mau duduk di antara dua sujud. Kita nyangkanya itu mau rokaat baru lagi. Imam lagi baca duduk di antara dua sujud, terus kitanya malah berdiri. Itu nungguin apa balik lagi? Nah, kan nggak nungguin kan? Saya sudah berdiri, nanti nungguin aja rokaatnya, kan enggak. Balik lagi kepada imam sedang ngapain. Yang ketiga dari teh siapa saya lupa, teh Aul. Teh Awa. Dari teh Awa. Enggak, teh Awa ini. Apa tadi? Anak yatim memakan harta anak yatim. Aduh. Memakan harta anak yatim itu enggak ada rukhsah. Enggak ada rukhsah. Memakan harta anak yatim itu enggak ada rukhsah. Karena ya harta anak yatim enggak ada rukhsah. Mau siapapun yang memakannya akan berdosa. Dan berdosa itu adalah racun, bikin enggak enak hidup di dunia. Ketika A Faisal mau bangun usaha di sini sama Abah saya A Faisal. Kamu benar mau usaha? Benar, Pak. Urusin anak yatim. A Faisal itu disuruh ngurus anak yatim. Ketika ngurus anak yatim, maka rahmat Allah, barokah Allah turun. Usahanya laku, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari orang-orang jahat. Tapi kebalikan dari rahmat itu apa? Murka. Kalau misalkan kita memakan anak yatim, mungkin kita bisa beli mobil. Pengen buat apa sih harta anak yatimnya? Misalkan anak yatimnya itu Rafathar. Ya. Misalkan kan hartanya banyak. Jangan sebut merek. Bahaya nanti di Bennett nanti. Hartanya banyak banget, miliaran. Itu mungkin mobil kebeli, rumah kebeli, apalagi apartemen kebeli, ZX kebeli, Aerox kebeli, Apple apa? CRF, ngerti-ngertian CRF. Tapi setelah beli itu, hidupnya akan capek. Jodoh sulit atau berantem sama istri, anaknya dan sebagainya. Jadi nggak usah makan makanan yang bukan haknya, apalagi anak yatim. Masa depan anak yatim jangan kamu pertaruhkan demi masa depan kamu. Tapi kalau kamu memperjuangkan masa depan anak yatim, masa depan kamu akan bisa jadi lebih baik. Kenapa? Karena dapat berkahnya Gusti Allah. Zaman sekarang yang sulit dihindari itu makan makanan haram itu bukan karena bukan karena apa-apa. Karena misalkan pergi ke luar negeri, kita nggak tahu itu makanannya haram baik atau halal, atau kemana itu mungkin masih bisa. Tapi kalau harta anak yatim dimakan, walaupun dia yatim, makin hancur. Sudah yatim, masa depannya bingung, makin hancur lagi, hidupnya akan makin hancur. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bilhamdalah. Doa kafaratul majlis. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.